Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah online kita untuk hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Kita siapkan hati kita dimanapun Anda berada untuk hari ini. Kita sama-sama menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari siapkan hati Anda. Kita percaya ada kemenangan, ada hal yang ajaib yang setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hormat saya ajak untuk siapkan hati Anda, terima yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Dan terima kasih buat pagi hari ini. Kau ajaib buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus, Kau Allah yang luar biasa buat setiap kami. Kami masuk dalam penyembahan-Mu ya Tuhan. Bahwa sikap hati kami menyembah-Mu, bahwa hati kami sujud Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, berserah dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, kami percaya pertolongan yang ajaib itu buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, berikan kami mujizat menyembah Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku, kini hatiku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap kami, kasih yang mengalir, kasih yang mengalir Tuhan. Kami puji, kami sembah hanya Kau yang layak, terima segala pujian dan syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau ajar setiap kami. Mari Roh Kudus, pemeliharaan-Mu sempurna buat setiap kami ya Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau di tengah-tengah kami. We worship You, Jesus. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan umat-Mu ini ya Tuhan. Bertahtalah sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus. Hosana Jah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Kuasamu melebihi batasan ruang dan waktu ya Tuhan. Kuasamu Tuhan. Siapkan hati kami terima penih firman yang terbaik ya Tuhan. Dan sekali lagi ya Tuhan, ingatkan kami dari mana kami ini diambil. Kami umat pilihan-Mu, kami umat tebusan-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami kerendahan hati, ajarilah kami ketaatan. Ajarilah kami umat-Mu ini Tuhan, jemaat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Jadi anak-anak yang luar biasa ya Tuhan. Mari Tuhan, siapkan hati kami. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Setelah kami terima kebenaran firman, biarkan itu mengubah pikiran, hati dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berkat kami sekarang Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur buat bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami tetap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak yang mungkin hari ini bertanya-tanya, gimana sih keluarganya Pak Tri? Ya, kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sekalipun masih stay home gitu ya. Ya kita mau supaya apa yang menjadi pembelajaran buat kita hari ini akan menolong membangkitkan iman setiap kita. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan hari ini saya ajak saudara sekalian membaca kitab Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan buat Anda sekalian. Alkitab berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja setiap kita mempunyai masalah. Selagi kita ada di dunia ini, kita tidak mungkin lepas dari permasalahan. Entah Anda yang punya masalah tentang keekonomian, entah Anda punya masalah bergumul dengan istri atau suami Anda, pasangan Anda punya masalah karena Anda merasa hari-hari ini kok jomblo dan sebagainya. Kalau Anda mempunyai masalah, maka kita harus belajar bahwa sesuatu boleh terjadi untuk menumbuhkan, untuk membangkitkan, untuk memproses hidup kita. Sebagaimana yang dialami oleh ibu yang disebut perempuan Kanaan ini. Dia punya permasalahan, masalahnya begitu berat oleh karena satu-satunya anak kerasukan setan. Dan pada saat dia punya masalah itu, saya percaya dia mungkin sudah mencoba untuk mencari jalan kemana-mana. Tetapi kali ini dia yakin benar ada sumber pribadi yang bisa memberikan jalan keluar atas permasalahannya itu. Maka pada saat dia datang kepada Tuhan, dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan, pada saat keputusan untuk mencari Tuhan, itulah sebuah keputusan kepercayaan. Itulah sebuah keputusan orang memiliki iman, orang memiliki harapan, orang itu memiliki kasih yang oleh karena iman dan harapan serta kasih itu mendorong dia untuk lakukan apa saja. Saya bersyukur alamatnya tepat, yaitu ketemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena ada banyak tawaran di luar sana, tatkala Anda menghadapi masalah, untuk Anda dikiblatkan kepada alamat tertentu, kepada pribadi tertentu yang mungkin akan menjungkalkan Anda, yang mungkin akan menghancurkan hidupmu, yang mungkin akan membuat engkau terpuruk. Walaupun mungkin awal-awalnya kelihatannya baik. Tapi Yesus sekalipun pribadi yang hari-hari ini menjadi pergumulan bagi banyak orang, dan bahkan ada banyak orang mendesak untuk tidak percaya. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang disebut perempuan Kanaan ini dipuji oleh Tuhan. Artinya setelah melewati semua permasalahan, setelah mengalami semua proses dan menghasilkan sesuatu yang memuji bukan orang lain, yang memuji bukan istri atau suaminya, yang memuji bukan hanya orang-orang yang terdekat yang dekat dengan dia, tetapi yang memuji adalah Tuhan sendiri. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada sesuatu yang membuat hati Tuhan harus memuji iman seorang ibu ini. Karena apa? Imannya sudah melewati ujian-ujian yang hebat dan menghasilkan akan apa yang dirindukan. Itu sebabnya kita perlu belajar dari iman yang dipuji oleh Tuhan ini.
Apa saja yang membuat Tuhan itu memuji iman orang ini? Saya berkata bahwa ada beberapa hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang pertama, alasan Tuhan memuji iman dari ibu ini adalah oleh karena ibu ini melewati sebuah proses pengujian yang dimulai dari ujian yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Yaitu di mana pada saat ibu ini teriak-teriak meminta Yesus untuk menolong. Kalau Anda perhatikan dari ayatnya yang ke-22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kalau Anda perhatikan, iman yang dipuji oleh Tuhan, yang menguji adalah Tuhan sendiri yang pertama-tama. Dipuji oleh karena Tuhan ingin tahu apakah dia benar-benar percaya kepadanya. Saya kadang-kadang kalau baca ayat ini ya saudara, saya merasa Tuhan ini lucu gitu ya. Kenapa? Di bagian lain Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Istilah saya, berbeban berat itu masalah apapun juga datang kepadaku. Karena aku ini adalah lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apakah kira-kira Yesus itu PHP, saudara? Memberikan pengharapan palsu. Dia yang mengundang, dia berjanji akan lakukan pemulihan. Kenyataannya, si perempuan ini berteriak-teriak. Menurut saya teriakannya itu bukan hanya sekali. Karena teriakannya disebutkan di situ sampai mengganggu. Tapi kalau saudara perhatikan, teriakan yang dilakukan oleh ibu ini seolah-olah dicuekin sama Yesus. Tuhan tidak mempedulikan. Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan. Tuhan seolah-olah PHP gitu saudara. Apa benar seperti itu? Menurut saya ini demi kepentingan untuk setiap kita. Kadang-kadang saya sendiri kalau ada masalah, saya datang kepada Tuhan, saya sudah berdoa, dan kemudian ujung-ujungnya saya paling tersenyum. Kenapa saya tersenyum? Saya berkata, enggak mungkin Tuhan membiarkan aku mengalami berkepanjangan ngadepin masalah sendiri. Bahkan suatu hari saya pernah berkata, kalau sampai saya mati, yang malu bukan saya. Yang malu siapa? Tuhan sendiri. Tertulis, terpampang di medsos. Telah pulang ke rumah Bapak, Pendeta Ishak Triwaryanto, anak kelaparan. Seorang hamba Tuhan. Siapa? Seorang hamba Tuhan. Seorang anak Tuhan. Nah, nempelnya dengan Yesus itu atributnya seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan. Jangan sampai hanya oleh karena nama kita sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita harus yakin, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu sebabnya saya berkata,
Apapun yang aku lakukan dengan segenap hati seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada saat Anda menghadapi masalah apapun juga, Anda harus cek and recheck, evaluasi pada diri sendiri. Benar enggak aku melakukannya untuk Tuhan? Atau hanya sekedar dengan kekuatanku, dengan keinginanku sendiri? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Kalau Anda tahu bahwa apa yang Anda kerjakan itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, maka pada saat seolah-olah Tuhan berdiam diri, kita tahu Tuhan akan segera turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Bukan kebaikan hanya untuk Tuhan, tapi kebaikan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saya percaya pada saat Tuhan seolah-olah diam, desak dia, teriak lebih dekat lagi, teriak lebih kencang lagi, teriak lebih privasi lagi, lebih privasi lagi. Yang kedua, pada saat Yesus mendiamkan dan orang ini berteriak-teriak. Satu hari Yesus mengatakan di dalam bagian yang lain, dia ungkapkan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Artinya secara eksklusif memang aku bisa lakukan untuk perbuatan masalah yang seperti ini. Kalau saya terjemahkan. Tapi hanya untuk orang-orang eksklusif. Orang-orang yang disebut sebagai orang pilihan Allah. Nah, di situ Tuhan tidak nambahin. Kamu ini siapa? Enggak, saudara. Artinya ada jeda. Jeda yang Tuhan rindu. Apakah dia mengambil keputusan untuk masuk menjadi bilangan orang-orang pilihan Tuhan? Dia mau untuk terhisap menjadi orang-orang bilangan kepunyaan Tuhan, pilihan Tuhan, atau dia stay out sana? Tidak, saya berkata bukan agama Kristen loh, saudara. Saya juga berkata bukan karena Anda ke gereja, tapi ada keputusan dalam hati bahwa ternyata ada sebuah bangsa eksklusif, bangsa yang khusus, yang dikhususkan oleh Tuhan. Yang kalau Anda berkata, aku mau menjadi bangsa yang eksklusif itu, aku mau menjadi bilangan orang percaya itu, maka Anda mempunyai hak yang sama. Lagi sekali dia berkata bukan hanya untuk domba-domba Israel, tapi dia berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ada nih bagian untuk penyembuhan itu. Ada nih bagian untuk menyelesaikan masalah itu. Ini sudah ada. Rotinya sudah ada. Roti obat itu bisa. Roti obat untuk jalan keluar itu ada. Ini sudah tersedia. Tapi hanya khusus untuk anak-anak. Siapa kamu? Nah, pertanyaannya begitu, saudara. Apakah Anda menjadi bagian dari anak-anak? Perempuan ini tidak berani menyebut bahwa dirinya adalah anak. Tapi dia hanya bisa mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Wah, ini yang membuat hati Tuhan itu bangga. Dia tidak menyebut anak-anak nggak apa-apa. Tapi anjing itu berhak untuk menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mungkin Anda sudah berdoa berpuluh-puluh tahun mungkin, berbulan-bulan mungkin, berminggu-minggu mungkin, seolah-olah Tuhan berdiam diri saja. Jadilah seperti perempuan Kanaan ini. Anda teriak, Anda minta, Anda datang. Dan kemudian, apakah Anda yakin bahwa Anda adalah anaknya? Saudara, ini perempuan, sekalipun dia disebut sebagai anjing, bukan manusia, tapi dia berkata, okelah aku anjing, tapi aku boleh dong makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saya teringat dengan kisah yang disampaikan oleh Yesus sendiri mengenai si Lazarus yang miskin dan orang kaya. Lazarus ini makan dari remah-remah yang jatuh dari si kaya ini. Di situ Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana belas kasihan Tuhan itu diberikan kepada Lazarus, sampai belas kasihan itu yang menarik hati dan membawa Lazarus pulang di pangkuan Abraham. Hari ini belas kasihan juga diulurkan kepada Anda dan saya. Hari ini belas kasihan itu juga yang ditawarkan kepada kita semua. Mungkin Anda berkata, okelah aku bukan manusia, okelah aku bukan satu bangsa pilihan, tapi aku ini kalau disebut sebagai anjing, boleh dong aku makan remah-remah dari Tuhan yang jatuh dari meja Tuanku. Hari ini saya mau katakan dalam kasih Tuhan, ada kesempatan buat Anda dan saya untuk menerima mujizat-Mu. Tuhan telah mengendangkan kedua tangannya dan dia akan segera memberikan pertolongan bagimu. Proses yang kedua yaitu tatkala diperhadapkan dengan murid-murid Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan sendiri. Hari itu Anda mungkin sedang bermasalah dengan hamba-hamba Tuhan, dengan para senior rohanimu, dengan siapapun orang aktivis yang seringkali mengecewakan engkau. Kalau Anda perhatikan inisiatif untuk mengusir perempuan ini muncul dari orang-orang dekatnya Yesus, yang membuat orang-orang kebanyakan itu tersandung, yang membuat orang kebanyakan itu kecewa. Mungkin engkau sudah bertahun-tahun menjadi jemaat Tuhan dan tidak dipedulikan oleh pendetamu. Mungkin majelis, ketua sel, dan para aktivis tidak mempedulikan engkau. Bahkan seringkali menjadi batu sandungan untuk engkau bertumbuh dalam Tuhan. Kali ini saya berikan pengertian buat saudara. Ini murid-murid justru berbicara kepada Yesus untuk supaya perempuan ini diusir keluar. Karena mereka terganggu. Karena teriakan yang disampaikan oleh perempuan ini. Saya mau sampaikan dengan kasih Tuhan. Yesus tidak pernah terganggu dengan teriakanmu. Meskipun orang-orang jasmani sekitar kita yang tampaknya rohaniawan atau rohaniwati membuat engkau tersandung, Yesusmu tetap memperhatikan engkau. Itu sebabnya dia melihat ujian dari hatimu sendiri. Apakah engkau benar-benar cari Tuhan? Jangan tersinggung dengan orang lain. Jangan terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang rohaniawan, rohaniwati. Kalau Anda tahu sumber alamatnya adalah Yesus yang akan memberikan penyelesaian permasalahanmu, tetaplah percaya kepada Dia. Miliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Dia. Maka Anda akan mendapatkan apa yang sedang
Anda pergumulkan. Proses yang ketiga, selain tidak dipedulikan Yesus, selain murid-murid Tuhan yang menjadi batu sandungan, tapi yang ketiga yang menurut saya yang paling bahaya adalah proses menghadapi ego kita sendiri. Proses yang menghadapi daging kita sendiri. Daging yang seringkali berkata, kenapa Tuhan tidak mempedulikan aku? Aku sudah bayar perpuluhan. Aku sudah bayar janji imanku. Aku sudah lakukan ini, lakukan itu. Kok sekarang Tuhan tidak mempedulikan aku? Bagaimana bahkan orang-orang rohani, orang-orang pemimpin-pemimpin dalam gereja mengecewakan aku, saudara? Itu semuanya ego. Perlu yang namanya rendahkan diri. Perlu yang namanya meremukkan kedagingan kita. Di waktu pandemi seperti ini, begitu saya dengar dan prosesnya dari giver yang dinyatakan reaktif, saya sudah tegang. Istri saya sampai nggak bisa tidur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita rapid test sama-sama. Pada saat kita rapid test sama-sama, tambah lagi, Yedida dinyatakan positif. Dan hati kita semua, saya koreksi, terutama istri saya berkata, kita ini dosa apa ya? Kok kita mengalami serangan seperti ini? Saya berkata, Yedida ini tidak pergi kemana-mana. Bahkan orang yang paling menutup diri, artinya mengisolasi terus gitu ya, itu menurut saya dia. Kalau Stephen sama si giver kan memang mereka keluar karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Tapi saya perhatikan dia tidak, kalau dia tidak ada urusan nggak akan pergi kemana-mana, kecuali barengan sama kakaknya atau keponakannya si Stephen gitu. Tapi justru dia yang positif. Istri saya sampai nggak bisa tidur. Besoknya dia rasa kok penciumanku hilang gitu. Saya ngomong, mungkin karena kamu stres sampai kamu penciumannya nggak bisa mencium, saya berkata. Nggak bisa. Mau dia berkata, bawa ke rumah sakit, bukan ke klinik keluarga. Oke, tak antar jam 12 klinik keluarga. Dan kemudian dokternya agak jera deket-deket dengan kisah kita. Ibu besok harus swab test gitu supaya memastikan. Dan besoknya memang swab test, Anda dengar ternyata positif. Karena dia sendiri saya merasa, cuma dalam hari-hari itu saya membangun hatinya untuk kita ngobrol. Saya ngomong sama dia bahwa kalau kita ini percaya sama Tuhan, tidak ada penyakit yang membawa kita kepada kematian. Saya berkata, tidak ada penyakit apapun yang membuat kita mati, kecuali memang sudah waktunya. Kan gitu saudara ya. Ya bukan saya menghibur diri, saya mau masuk ke dalam firman. Masuk ke dalam firman. Otak ini seringkali apa benar. Saya mau cerita kepada saudara, sebenarnya saya juga bergumul. Cuma saya paksakan roh saya, paksakan jiwa saya masuk sepakat dengan perkataan Tuhan. Aku mau percaya perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada penyakit yang membawa kematian. Tidak ada. Saya percaya Yesus yang sudah datang memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Saya percaya. Pikiran saya masih melayang. Itu hamba Tuhan itu, hamba Tuhan itu, hamba Tuhan itu, saudara. Dan saya patahkan dalam nama Yesus. Saya perangi. Aku mau percaya perkataan Tuhan. Saya menghisapkan diri dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya menemukan akan janji-janji Tuhan. Istri saya searching mengenai
COVID, semakin searching, semakin tenang enggak. Semakin takut, semakin takut. Tapi saya mau katakan, ngapain searching gitu-gituan? Lebih baik dengar kesaksian orang yang sakit sembuh, orang yang kena COVID sembuh. Dengar kesaksian itu, jangan searching tentang COVID. Itu kan setan, saudara. Itu iblis yang memang dimanfaatkan oleh Tuhan menurut saya. Menjadi alat untuk membawa kita dalam kerukunan keluarga. Karena dengan adanya COVID ini, saya dengar dari seluruh dunia ini, semua orang masuk rumah. Yang tadinya suka jalan-jalan kemana-mana, yang tadinya suka bermalam di rumah lain, bermalam di hotel lain, bersama dengan perempuan lain atau laki-laki lain, hari itu enggak lagi. Artinya menarik untuk datang kepada Tuhan. Saya mau katakan, ego ini, saudara, daging ini harus dimasukkan dalam janji-janji Tuhan. Saya percaya ini pergumulan kita semua. Anda punya pergumulan apa? Mungkin Anda tidak mengalami pergumulan dengan COVID, tapi saya mau sampaikan dengan kasih Tuhan. Permasalahan itu sama. Kalau kita mau datang pada Tuhan, memang seolah-olah Tuhan nggak dengerin kita. Memang ada orang-orang yang mungkin dipakai oleh Tuhan, bahkan menjadi pemroses atau alat penguji kita. Tapi yang utama adalah ujian ego kita, ujian daging kita. Perempuan ini meremukkan dagingnya. Dia berkata, ya sudah, aku bukan bangsa Israel. Aku bukan anak-anak seperti orang yang dipanggil anak oleh Tuhan. Tapi kalau aku disebut sebagai anjing, baiklah, anjing rela untuk makan remah-remah. Saudara, pada saat saya membaca ayat ini, saya berkata, remah-remah saja sanggup menghancurkan semua permasalahan. Remah-remah saja bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Jatah Anda bukan remah-remah. Jatah kita roti bundar. Katakan, dalam nama Yesus, jatah saya roti bundar. Amin, saudara. Bulat, enggak cuil-cuil, saudara. Tapi bulat. Kalau hari ini Anda sedang punya masalah, bagian dari proses. Syukuri. Anda berkata, ban-ban kamsya Tuhan, Kau mengizinkan saya menghadapi masalah ini. Sebab dengan ujian itu, Anda akan dinyatakan naik kelas. Tanpa ada orang yang disebut naik kelas kalau tidak pernah masuk ujian. Hanya orang-orang yang melewati pandemi ini, mereka nggak ikut ujian, itu pun tetap diuji, saudara. Ada yang lulus tanpa ujian, ada lulus gini-gini. Tapi kan Tuhan ingin supaya kita menghadapi proses itu. Saya berharap setiap kita mengerti dan percaya. Ada 3 proses yang dilewati. Seperti Tuhan yang mendiamkan. Yang kedua, ada orang-orang rohaniawan yang mungkin jadi batu sandungan untuk hidupmu. Tapi yang ketiga, yang jauh lebih membuat Anda dan saya harus menaklukkan, menghancurkan ego ini, saudara. Kalau kita mau relakan hancur kedagingan ini, maka ada pujian yang keluar dari Tuhan. Sehingga orang ini berkata, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang Anda kau kehendaki, saudara? Apa yang Anda rindukan dan harapkan? Hari ini Tuhan berkata, hai saudara, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan yang menjadi sumber otoritas semuanya. Bahkan Engkau menjadi sumber yang bisa memberikan jalan keluar
untuk menghadapi masalah ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk percaya bahwa Engkau satu-satunya yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Hamba berdoa, biarlah kasih dan kemurahan-Mu yang melampaui segala akal itu menudungi, menguatkan, dan memberikan keteguhan hati, hingga iman, pengharapan, dan kasih semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan menyukakan isi hati-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang siap untuk taat kepada Tuhan berkata, amin. Amin. Saudara, sebentar kita akan dengar pengumuman yang disampaikan lewat video. Dan biarlah kita semua diberkati. Tuhan memberkati. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyelesaikan ibadah kita di kesempatan hari ini dengan pengakuan 12 pengakuan iman rasuli. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita deklarasi bersama-sama. 12 pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami menyelesaikan ibadah kami di kesempatan hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu, apa yang dikerjakan hari-hari ini dalam ketaatan. Engkau Tuhan yang menyertai, memberkati persembahan, perpuluhan, janji iman yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Engkau yang melipat gandakannya, sebagaimana seorang anak yang membawa 5 kotol roti dan 2 ekor ikan, mencukupkan atas 5.000 orang dan sisa 12 bakul.
Kami mau percaya berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati setiap langkah kehidupanmu pada saat kau masuk dari rumahmu, pada saat kau keluar dari rumahmu, perjalanan kemanapun, aktivitas sepanjang hari, dalam minggu-minggu ini, Tuhan menyertai dan membuat engkau berhasil dan beruntung. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.